dengan Miss Nur dalam pelajaran agama. Oke, anak-anak, Miss berharap semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja. Yuk, kita mau memulai pelajaran agama kita. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi dulu yuk anak-anak, semuanya bangkit berdiri, kita mau bernyanyi. Nih, ikutin Miss-nya ya, ikutin Miss-nya ya. Anak-anak harus dihafal, ini lagu tema kita bulan ini ya. Oke, dihafal ya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya. Yuk anak-anak, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, pimpinlah kami untuk belajar tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Anak-anak, siapa di sini yang pernah lihat orang yang sudah meninggal? Kayak gimana sih kalau orang yang sudah meninggal itu? Berarti dia sudah gini, nggak bisa bergerak, nggak bisa makan, semuanya udah nggak bisa. Dan kalau orang meninggal tentu dimasukin ke dalam peti, terus dikubur gitu ya. Setelah itu kalau dia meninggal, kira-kira nanti dia tinggalnya di mana ya? Nih, tinggalnya di mana ya? Nah, tahu nggak anak-anak, di dalam Alkitab bukunya Tuhan ada bercerita Lazarus dan orang kaya. Nih, orang kaya ini selama hidupnya di dunia sama seperti kita ini tinggal di dunia, nggak tinggal di surga. Nah, tinggal di dunia, wah, hidupnya mewah, hanya memikirkan diri sendiri, sombong dan merasa dirinya paling hebat. Karena dia orang kaya, segalanya dia bisa beli dengan uangnya sendiri. Jadi dia tidak butuh orang lain, tidak butuh Tuhan Yesus. Bajunya bagus, terus rumahnya juga bagus, makanannya yang enak-enak dan yang mahal-mahal anak-anak. Jadi selama dia hidup di dunia, hidupnya bahagia. Tapi satu hal anak-anak, dia lupa sama Tuhan Yesus. Dia lupa sama Tuhan Yesus dan dan ke gereja juga enggak, berdoa juga enggak, dan dia merasa dia tidak butuh Tuhan Yesus. Nah, terus ada juga di dalam Alkitab ini namanya Lazarus, orang miskin. Wah, dia itu kalau orang miskin itu gimana sih, Miss? Orang miskin itu dia itu sulit untuk mendapatkan makanan, tidak punya uang, mungkin rumahnya juga tidak punya. Nah, terus udah Lazarus ini udah miskin,
terus tinggalnya di pinggir jalan, badannya borok-borok, borok-borok itu kudis-kudisan. Terus ketika dia pergi jalan, lalat selalu nempel di kulitnya. Nah, terus Bapak Lazarus ini dia pergi ke mana? Ke rumah di mana tempat bapak orang kaya ini. Tapi sewaktu bapak orang kaya ini, dia sedang asik makan yang enak-enak. Terus bapak Lazarus ini ada di situ, tapi dia jauh dari bapak orang kaya ini. Dia hanya di depan pintu. Terus dia udah lapar sekali, berharap bapak orang kaya ini berharap akan memberikan sesuatu atau membagi makanannya. Tetapi anak-anak, apa yang terjadi? Anak-anak, bapak ini tidak ngasih, tidak memberikan. Terus karena dia lapar ya, dia mengambil apa? Remah-remah. Nih, remah-remah yang jatuh-jatuh di bawah meja itu diambilin, dicari, terus dimakan. Terus setelah itu, tahu nggak apa yang terjadi, anak-anak? Tidak beberapa lama si bapak orang kaya ini meninggal. Bapak Lazarus ini juga meninggal. Tapi sewaktu mereka meninggal, orang kaya ini dia meninggalnya di mana coba? Ketika dia meninggal, dia tidak bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi dia itu tempatnya di mana? Di surga atau di neraka? Tinggalnya, rumahnya di neraka. Kenapa? Karena tahu nggak? Selama hidupnya dia bersenang-senang, merasa dirinya paling hebat dan tidak membutuhkan Tuhan Yesus. Nah, tetapi Lazarus ini ketika dia meninggal, dia duduk di pangkuan Bapak Abraham. Dia tinggal di surga, dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Walaupun Bapak Lazarus ini orang miskin gitu ya, tapi hatinya percaya kepada Tuhan. Terus apalagi dia mengingat Tuhan dan dia punya hati yang rendah hati dan merasa dia butuh Tuhan. Jadi tempatnya adalah di mana? Di surga. Kok bisa ya? Kok bisa ada dua? Kok orang kaya itu tinggalnya tidak bertemu dengan Tuhan Yesus, tinggalnya kok di neraka. Sementara Lazarus itu tinggalnya dia bertemu dengan Tuhan Yesus di surga. Kok bisa? Bedanya apa coba? Karena Bapak Lazarus itu selama hidupnya di dunia, dia selalu datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Nah, percaya kepada Tuhan yang mana? Percaya kepada Tuhan yang sudah mati di kayu salib dan bangkit dan hidup untuk selama-lamanya untuk pengampunan dosa kita. Nih anak-anak, Miss mau tanya, kira-kira mau pilih yang mana? Mau pilih Bapak Lazarus yang bisa bertemu dengan Tuhan Yesus, atau mau pilih orang kaya tapi dia tinggalnya tidak bertemu dengan Tuhan Yesus, tinggalnya di neraka? Nah, kita tentu memilih hatinya seperti hati siapa? Hati Bapak Lazarus. Hatinya seperti apa? Hati Bapak Lazarus, dia itu punya hati yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang selalu mengingat Tuhan Yesus. Nah, kita pun demikian anak-anak. Biarlah kita juga hati kita terus percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Karena apa anak-anak? Kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan Yesus di surga kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mau mati di kayu salib
bangkit, dan hidup untuk selama-lamanya untuk pengampunan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, nih kegiatan kita hari ini agama adalah pasti anak-anak punya seperti ini dong, di dalam udah dimasukin Miss di dalam plastik. Nah, ada juga seperti ini, ada manik-maniknya nih, yang kayak gini nih. Nah, ada yang merah, ada yang kuning. Nah, gimana Miss caranya mengerjakan? Ini ada lem. Jadi kamu dikasih lem dulu, sedikit-sedikit aja, bebas mau di mana. Jadi kita mau menghias salibnya warna-warni. Nah, Miss mau bikin dulu nih bunga-bunganya, bebas aja dihias dulu. Nah, seperti ini, dihias yang rapi ya. Nah, udah kayak gini. Ada lagi, ada warna kuning. Tinggal ditempel, dikasih lem, terus dihias ya. Tunggu dulu nih, Miss mau lihat. Nah, jadi deh, yang rapi ya. Jadi deh, tereng. Nah, rapi, boleh mau menghias seperti apa. Terus ada talinya, dikasih talinya. Nah, udah gitu tuh, kayak gini nih. Jadi deh seperti ini. Nah, kamu bisa gantung di depan, di pintu kamar kamu juga boleh. Kenapa sih Miss? Nih, salib ini menandakan kita, mengingatkan kita. Ingatin apa? Bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk pengampunan dosa kita. Nah, supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus nanti di surga, kita harus percaya bahwa Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit dan hidup untuk selama-lamanya untuk pengampunan dosa kita. Oke anak-anak, sampai di sini pelajaran agama kita. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.